Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan dalam mata kuliah sistem tersebar. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-14, di mana topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah membangun web service dengan PHP. Ya, kita langsung masuk ke materinya, di mana beberapa submateri yang akan dibahas di sini adalah kita mulai dari bagaimana standar daripada web service. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang bagaimana HTTP bekerja. Dan kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana bentuk layanan web REST dan bagaimana perbandingan antara SOAP, ya, Simple Object Access Protocol, dengan REST atau Representational State Transfer. Jadi kita akan melihat bagaimana bentuk daripada SOAP dan juga bagaimana bentuk daripada REST. Ya, terutama di sini disajikan dalam atau diberikan dalam bentuk skematik. Untuk standar web service, ya, ada beberapa standar yang dikenal selama ini. Ya, pertama disebut dengan Service Discovery Standard. Bentuknya seperti UDDI, ya. Kemudian ada yang bentuk RDDL, XRI, dan XRDS. Dan ada yang jenis Service Messaging Standard seperti SWAP atau Swap over JMS. Ada juga MTOM dan ada bentuk WS address. Kemudian ada bentuk standar Service Metadata Standard seperti WSBPL, WSDL, WADL, WSFL, WS Policy, WS Policy Assertion, WS Policy Attachment, WS Metadata Exchange. Dan kemudian ada bentuk Web Service Security Standard seperti XML Signature, WS Security Policy, WS Security, WS Trust, WS Secure Conversation. Dan ada juga yang bentuk standar berupa Quality of Service Standard, seperti misalnya WS Reliable Messaging, WS Coordination, WS Atomic Transaction, dan WSTX. Ya, itulah bentuk-bentuk standar daripada web service. Kemudian di sini khusus akan ditekankan pada WSDL, ya, di mana WSDL tadi sudah disebutkan, yaitu Web Service Description Language.
di mana perannya di sini adalah pertama mendeskripsikan yang dapat dilakukan oleh web service. Bentuk deskripsinya meliputi penyajian nama dan metode dari metode atau message yang tersedia, kemudian parameter input dan output dan nilai yang dikembalikan, kemudian tipe data juga harus ditentukan yang digunakan untuk parameter atau hasil. Dan yang keempat adalah endpoint berupa port dan binding. Ya. Jadi untuk yang ketiga, yang pertama, saya kira bentuknya sama saja dengan pada saat belajar bahasa pemrograman, ya, yaitu ketika pesan, ketika sebuah metode itu disajikan atau didefinisikan, maka di sana harus ada namanya, di sana harus ada tipe datanya yang dihasilkan. Kemudian di sana ada input, ya, sebagai argumen masukan, dan ada output sebagai hasil yang dihasilkan dari sebuah proses message. Maka kemudian hasil itu di-return, ya, dikembalikan. Kemudian karena ini sifatnya adalah jaringan, maka ditambahkan, ya, ditambahkan dengan yang namanya port dan binding, ya, jadi sambungan, ya, sambungan, ya, kalau di perangkat keras, ya, mungkin sambungan itu berupa USB, ya, USB yang populer, yang banyak digunakan saat ini, ya, di mana di dalamnya ada binding, ya. Jadi ada keterikatan antara port dan apa itu, ya, dengan apanya itu, ya, pasangannya, ya, maksudnya di situ. Ya, WSDL adalah standar terbuka berbasis XML dari W3C. Ya, bagaimana contoh programnya? Jadi bisa dilihat dalam scriptnya. Jadi script untuk mendefinisikan WSDL. Ya, jadi perhatikan, eh, ya, pelajar PHP atau HTML misalnya, tapi di sini kan PHP, ya. Ya, jadi PHP yang digunakan. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, di mana inilah sebuah contoh program untuk WSDL. Ya, jadi beberapa definisi, terutama di sini adalah dengan pendekatan SWAP, ya, Simple Object Access Protocol. Ya, kemudian di sini di samping parameter-parameter dan argumen-argumen, di samping argumen-argumen seperti tadi sudah disebutkan input outputnya, ya, kemudian data type-nya, yang paling penting di sini adalah eh, port, ya, tipe port dan PIN, karena di sanalah dia bisa terkoneksi, ya. Jadi kalau portnya tidak cocok atau tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa nyambung, maka komunikasi tidak bisa dilanjutkan atau tidak berhasil.
Untuk jenis simple object access protocol request, ya. Jadi kita bagi tentunya di sini ada swap request dan ada swap client, ya. Jadi ya, maksudnya ini adalah swap request itu dilakukan oleh klien, ditujukan kepada swap server. Contoh programnya diberikan di sini, ya, di mana secara struktural, ya, secara struktural itu ada hit, ya, secara struktural ada hit, kemudian ada body, ya. Jadi body itu adalah bagian daripada program pemrograman, ya, bagian daripada script untuk mendefinisikan unjuk kerja daripada sebuah pesan, ya, sebuah pesan. Jadi didefinisikan pesan itu di dalam tubuh, ya, di bagian tubuh, ya. Jadi sebagaimana bentuk-bentuk pemrograman yang biasa dipelajari dalam bahasa-bahasa konvensional seperti C++, Java Programming, dan lain-lain, yaitu juga strukturnya seperti itu. Kalau kita membuat sebuah function, ya, di mana function itu di dalam bentuk komunikasi, ya, di dalam bentuk interaksi klien server, itu disebut sebagai message atau pesan, ya. Jadi strukturnya sama, ya, strukturnya sama. Jadi ada bagian kepala, hitnya atau judulnya, kemudian termasuk di dalamnya adalah declaration-nya, ya. Ada bagian body yang merupakan description daripada message, dan ada pengakhiran, ya, end, T, ya, atau penutup daripada program atau script. Nah, ini respon. Ya, respon itu kalau request tentu dilakukan oleh klien. Kalau swap request dilakukan oleh klien, maka swap respons itu tentu dilakukan oleh server. Artinya ini adalah jawaban daripada server. Contoh jawabannya, jadi apa yang diminta tadi berupa parameter-parameter yang merupakan argumen message-nya, itu akan diolah, diproses, kemudian hasilnya dikirim kembali, ya, berupa respons, swap respons, ya. Strukturnya tetap sama, ya, struktur kata tentu jawaban pesan. Maka kalau dia menjawab responsi, berarti juga harus memiliki struktur yang sama berupa hit, body, dan eh, apa ini penutup, ya, berupa penutup, ya. Kemudian bagaimana HTTP bekerja, ya, bagaimanakah HTTP bekerja. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, ya. Mungkin kalau di belajar web, ya, atau belajar dasar-dasar pemrograman web, itu ada HTML, ya. HTML adalah Hypertext Markup Language, ya. Biasanya HTML itu skripnya ya skrip HTML yang artinya tidak terlalu uh, tidak, bukan juga statis, tapi ya, bisa dinamis juga, ya.
Tetapi untuk HTTP itu biasanya memang diperuntukkan atau digunakan dengan disandingkan dengan JavaScript, ya, yang menggunakan HTTP. Ya, bagaimana dia bekerja? Pertama-tama adalah eh, klien menyediakan sebuah wadah, ya. Klien menyediakan sebuah wadah berupa apa ya, web, ya, berupa alamat, berupa yang di hosting, ya, ya. Jadi menyediakan sebuah domain, ya, domain, menyediakan sebuah domain, kemudian domain di hosting, maka terjadilah atau jadilah namanya web browser, ya, jadilah dia web browser. Itu disebut sebagai HTTP client, ya, disebut sebagai HTTP client, atau kita mengenalnya sebagai web browser. Lalu dia melakukan request, ya, jadi ya mirip-mirip lah dengan eh, apa itu kemarin di awal-awal RPC, ya, RPC, ya. Jadi eh, apa ya, RPC, ya, RPC. Jadi apa itu, bagaimana kita melakukan komunikasi antara klien dan server, ya, klien dan server. Jadi sama, hampir ya sama saja sebenarnya, ya. Jadi di mana di sini HTTP client atau web browser itu melakukan permintaan, pesan permintaan, disebut sebagai HTTP request message, ya, disampaikan kepada web server, ya, disampaikan kepada web server atau disebut sebagai HTTP server, ya, HTTP server. Lalu itu diproses, jadi perhatikan ini digambarkan sebagai sebuah lemari, ya, lemari atau kotak pemroses sebenarnya, seperti kalau CPU digambarkan dengan tower pemroses, ya, tower pemroses, ya, jadi seperti ini, ya, ini di dalamnya maksudnya ada pemroses, ya, seperti halnya CPU di dalam komputer, ya. Setelah diproses, lalu dia memberikan jawaban kepada klien, ya, memberikan jawaban kepada klien. Itu disebut sebagai response message, HTTP response message, ya. Jadi dia berikan jawaban, lalu itu diterima oleh klien, ya. Itu kita sebut sebagai protokol HTTP atau cara kerja daripada hypertext transfer protokol. Ya, jadi ya ini dirumuskan langkah-langkahnya tadi, ya. Jadi saya kira ini sudah, dan yang perlu di sini ya saya sebutkan ulang, ya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol pertama-tama dibuat client server, ya, merupakan client server protokol untuk transferan sumber daya web atau file-file seperti HTML, image, styles, script, data, dan lain-lain. Kemudian protokol tersebar luas untuk komunikasi internet saat ini. Kemudian model request response
di mana klien merequest dan server merespons. Kemudian formatnya berbasis teks atau human readable, kemudian bersandar pada sumber daya unik yang namanya URL. Ya. Kemudian menyediakan metadata sumber daya, misalnya encoding. Ya, encoding ini ya saya juga kurang, apakah saya sudah jelaskan atau ya, tapi saya kira di mata kuliah uh, apa kemarin, mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor, ya kita sudah berdiskusi di akhir pertemuan. Ya, kita sudah mendiskusikan apa yang disebut dengan encoding. Kemudian stateless, ya itu berupa cookies. Jadi stateless, ya artinya ada yang namanya cookies, ya di mana cookies ini perannya adalah menyimpan menyimpan semua alamat-alamat yang pernah bertransaksi, ya pernah mengakses, web atau pernah berkomunikasi dengan server, yaitu disimpan, yang penyimpannya namanya cookies, atau metodenya itu namanya cookies, ya cookies. Dan itu eh, kalau di dalam praktiknya akhir-akhir ini kita diberi pilihan, ya kita diberi pilihan, atau ya kadang-kadang tidak, kadang-kadang ya, kadang-kadang ada, apakah kita uh, bersedia, ya apakah kita bersedia untuk mengaktifkan cookies atau tidak. Kalau kita aktifkan berarti data kita terlacak, ya bukan terlacak tapi tersimpan di server, ya tersimpan dan menjadi dokumen server. Tetapi kita bisa juga meniadakannya, ya artinya kita menolak, misal, ya itu terutama karena menyangkut undang-undang eh, apa itu namanya, undang-undang tentang komunikasi internet, ya apa sih namanya itu undang-undangnya. Ya, jadi itu ya, kita diberi pilihan. Artinya bersedia atau tidaknya itu tentu akan berhubungan dengan aspek-aspek apa ini, hukumnya, ya aspek-aspek legalitas, ya. Ya, bagaimana bentuk daripada, saya kira ini sudah cukup jelas tadi dijelaskan dari HTTP request dan HTTP respon, tidak perlu diulang lagi. Kemudian contoh, bagaimana contoh percakapan HTTP dalam bentuk skrip diperlihatkan di sini, di mana HTTP request itu bentuk bentuk perintah, bentuk codingnya, ya. Bentuk skripnya itu seperti itu, ya get slash code, kemudian JavaScript HTTP backslash 1.1, ya. Jadi biasanya penulisan seperti ini, ya penulisan ini seperti ini, yaitu adalah struktur ya struktur folder, ya. Struktur daripada penyimpanan di dalam folder kalau belajar tentang
Seperti halnya juga di dalam bahasa Jawa tentang package. Ya. Kemudian host titik dua www.soft, ya ini adalah hostingnya, ya hostingnya. Kemudian user agent itu Mozilla dalam versi 5.0, lalu ditutup, ya, ya jadi ditutup. Ini cara menutupnya ya adalah lebih kecil, CRLF, lebih besar, ya, seperti itu cara nutupnya. Kemudian HTTP response, ya ini dilakukan oleh server, ya dilakukan oleh server, di mana HTTP backslash 1.1.200 oke, ya date-nya ditulis di sini, ya jadi tanggal responnya. Kemudian servernya ini Microsoft HTTP API 3.2.0 yang menjawab, ya yang menjawab. Kemudian last modified, artinya ada perbaikan, ya ada perbaikan di tanggal yang berikutnya atau di tanggal yang di waktu yang berbeda kemudian, ya. Content length, ada jumlah karakter jawabannya, kemudian ditutup dengan CRLF, ya jadi seperti clear screen, ya clear screen, tapi lain fit, artinya berubah dalam konteks bahasa pemrograman, berubah baris. Ya, jadi seperti itu, ya bentuk-bentuk percakapan, contoh percakapan. Kemudian metode request daripada HTTP meliputi, ya. Jadi pertama-tama bentuk requestnya itu meliputi beberapa metode, ya, beberapa metode. Pertama adalah get, yaitu meretrieve sumber daya atau disebut sebagai eksekusi query. Kemudian yang kedua adalah post, yaitu membuat sumber daya. Kemudian ada put, yaitu mengubah sumber daya. Ada delete, yaitu menghapus sumber daya. Ada hit, yaitu meretrieve header sumber daya. Dan ada option, yaitu merequest opsi komunikasi. Itulah metode-metode yang digunakan dalam request HTTP. Ya. Pesan daripada request HTTP itu dikirimkan oleh klien berisi baris request, meliputi metode request, kemudian URL sumber daya, kemudian versi protokol. Ya, jadi contohnya tadi sudah ada versi-versi 1.1.50.0 misalnya versi. Kemudian header request HTTP berupa parameter tambahan, kemudian badan atau body HTTP, data opsional, misalnya post form file. Ya, itu sudah saya kira tadi jelaskan. Ya. Jadi bentuk strukturnya seperti ini, ya. Jadi method header kemudian body, ya method header body, ya. Request get, ini adalah contoh daripada request get, ya. Jadi seperti ini, ya. Meliputi hostnya apa namanya, kemudian acceptable-nya, kemudian ya meliputi apa ini, pet, ya meliputi petnya. Jadi
Jadi petnya, kemudian language-nya, ya, berarti kita dengan ekstensi background misalnya, DG, kemudian encodingnya, ya. Encodingnya apakah dia di zip atau di apa, ya, perlu ditentukan. Kemudian user agent, ya, user agent disebut ini Mozilla, ya ini masih ya uh, masih hit-hitnya Mozilla pada saat itu, ya, pada tahun-tahun sekitar 2015 Mozilla, ya. Nah di sini Firefox itu masih Mozilla atau enggak, ya, ya. Compatible MS ada Windows NT itu kan masih NT Windows, ya, tahun 2010 2015. Kemudian connection, keep alive, dan change control, ya ini dia, ya. Jadi change controlnya ya ada pilihan, ya. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang cookies, kalau kita berbicara tentang cookies, yaitu metode untuk menyimpan, mendokumentasikan alamat-alamat yang pernah berkomunikasi dengan server. Maka Chase, ya, sudah kita bahas. Chase itu menyimpan, mendokumentasikan username, ya, username dan password, ya. Ini juga bisa kita memilih, ya, dari kebijakan untuk itu. Kenapa? Kalau kita aktifkan, artinya pada saat kita akan mengakses di server yang sama, pada saat kita ingin mengakses server yang sama, kita tidak perlu lagi request, ya, tidak perlu lagi request karena sudah langsung ada, karena sudah di change, ya. Jadi cepat, ya, langsung nongol di layar kita begitu kita tulis. Tapi kalau kita tidak men-change-nya, kita menolak untuk di-change, ya, maka ya kita request lagi, ya. Jadi pada saat kita akan mengakses, berarti kita harus request lagi, artinya butuh waktu beberapa menit lagi, ya. Itu bedanya. Makanya change ini mempersingkat, ya, mempertingkat. Tapi tentu saja, ya, ada pertimbangan-pertimbangan bahwa ya data disimpan di sana di server, data terdokumentasi di server, ya. Tapi yang mengontrolnya, yang menjalankan di sana, ya tentu dia harus juga dengan tanggung jawab melindungi data, ya, bahwa data kita aman dan tidak disalahgunakan, ya. Adapun terjadi hal-hal yang di luar itu, ya, itu sudah problem menyangkut hukum, ya. Ya, jadi contoh HTTP rumus post. Ya, jadi bentuk-bentuknya ya seperti tadi, ya. Karena ini saudara panjang, ya. Artinya bentuk komunikasi kita sudah sekian, ya. Panjang kontennya sudah sekian, sudah terdeteksi. Itulah yang kemudian disebut juga sebagai history, ya. Historinya muncul, ya. History itu adalah waktu akses, ya, durasi akses, ya, karena ditentukan di sini, diperlihatkan waktunya. Di dalam implementasinya juga itu di sana kita bisa menghapusnya. Jadi di sisi klien itu kita bisa hapus, ya. Saya belum tahu benar, ya,
Pada saat kita menghapus di sisi klien, apakah, ya ini pertanyaan, pada saat kita menghapus di sisi klien, apakah di sisi server terhapus atau tidak? Ya ini masih tanda tanya, ya tanda tanya. Gitu. Kecuali tadi, ya tadi itu yang cookies sama case itu benar-benar tidak ada kalau tidak diperkenankan, kalau kita tidak bersedia. Ya. Kemudian pesan respon, nah, ini dari server berarti ya berupa, ya tadi sudah dicontohkan berupa versi protokol. Jadi baris status respon HTTP-nya berupa versi protokol, kode status, kemudian frame status. Lalu ada header dari respon, ya ada judulnya juga, ya biasanya judulnya disamakan dengan yang dikirim, ya pada saat ada request dari klien, di mana di sini menyediakan metadata mengenai sumber daya yang dikembalikan, kemudian badan atau body daripada respon. Jadi sama, ya strukturnya sama. Oke. Contoh respon HTTP dari web server. Ini contohnya, saya kira sudah ada contohnya tadi. Ya, tadi contoh yang contohnya lain dari konten lain sudah ada juga di sini. Kemudian type status apa ini type jenisnya, ya. Ya, ini contohnya di Linux dan ditutup, ya. Ini ada hidden HTML hit. Jadi pada saat dia mengakses HTML hit, data hitnya ada bodinya, ya bodinya definisi. Ya, misalnya seperti ini saja tes HTML hit. Ya, contoh respon HTTP dengan hasil error. Hasil error artinya bahwa request itu tidak bisa diterima oleh server, ya request tidak bisa diterima oleh server, eh, terutama bentuk pesannya, ya terutama pesannya. Jadi penyampaian request itu sampai ke server, tetapi bentuk pesannya tidak ada, ya terutama di sini karena uh, berupa katakanlah file, ya maka file itu tidak ditemukan, maka dikatakanlah not found, ya. Jadi baris status respon HTTP diperlihatkan, kemudian respon headernya juga diperlihatkan, kemudian respon bodinya juga diperlihatkan. Ya, artinya dengan tidak ditemukannya pesan, ya bentuk pesannya apa, ya maka artinya di body, di hitnya, ya juga tidak ketemu, ya di body juga tidak ketemu, ya pasti karena memang tidak sampai pesan. Kode respon HTTP, jadi kode yang tadi 404 not found misalnya, ya. Ini kelas kode respon HTTP berupa, pertama adalah 1xx, ini berupa informasional, bentuk informasional, misalnya 100 penting. Kemudian ada kode 2xx, itu merupakan kode sukses, ya successful, misalnya 200 oke, 201 great, contoh. Kemudian ada kode 3xx, itu merupakan redirection, ya redirection, ya misalnya 304 not modified, kemudian 301 move permanently,
atau 302 volt ya. Kemudian ada 4xx, itulah client error, jadi salah dari client. Misalnya 400 bad request, 404 not found, 401 unauthorized, kemudian 409 conflict ya, itu bentuk pesan kode-kode pesan ya, jadi didahului dengan kode dulu. Kemudian ada kode 5xx, itulah server error. Nah, ini kalau ini server yang error, bukan klien yang error. Misalnya 500 internal server error. Jadi kalau kita dapat laporan seperti ini, itu artinya bahwa server melaporkan bahwa terjadi trouble di sisi server, atau 503 service unavailable. Ya, itu adalah kode-kode, dan dengan demikian saya kira mahasiswa sudah bisa paham maksud-maksud daripada kode-kode yang diterima dari eh, komunikasi komunikasi klien server. Kemudian content type dan content disposition. Disposition ya. Jadi ada header response content type, digunakan oleh server untuk menetapkan bagaimana output akan diproses. Contoh content type: text HTML, char, set, UTF-8 ya. Ya, jadi content type-nya ada berupa HTML, teks, informasi teks, kemudian tipenya adalah karakter set ya. Kemudian ada content type berupa application, seperti PDF. Kemudian ada content disposition, attachment, file names, same report, tanda ya. Jadi di laporan di file lainnya, jadi file yang di disposisi itu adalah tanggalnya dilaporkan, kemudian tipe PDF ya, atau tipenya dilaporkan ya. Jadi bentuk daripada ini adalah, kalau yang pertama adalah halaman HTML berencode UTF-8 akan ditampilkan dalam browser. Sementara kalau ini itu adalah download. Jadi ini akan mendownload file PDF bernama, ya harus nama filenya. Ya, jadi dari atas kalau ditentukan nama filenya misalnya finansial, ya, report April 2015.pdf. Ya, jadi biasanya juga kita terima itu dalam bentuk kode-kode yang sudah ditulis oleh dia. Ya, kita tinggal merubahnya menjadi nama tertentu. Ya. Layanan web RESTful. Ya, layanan web RESTful. Jadi ada bentuk pelayanan. Layanan di sini ada berupa get, put, post, dan delete. Ya, itu layanan RESTful. Itu artinya dengan metode representational state transfer. Jadi saya ingin ulang lagi bahwa ada dua jenis layanan di sini, ya, terutama yang diperbandingkan di sini, yaitu ada yang disebut dengan SOAP, ya, Simple Object Access Protocol, dan ada yang bentuknya REST, ya, Representative State Transfer, dan itu oleh penemunya
dia sebutnya dengan RESTful, ya, RESTful. Oke. Apa itu REST? Ya, representative state transfer merupakan software arsitektur style berisi panduan dan praktek terbaik bagi pembuatan web service yang dapat diskalakan. Ini menurut definisi dari Wikipedia. Ya, definisi dari Wikipedia. Status dan fungsi dari aplikasi termasuk sumber daya, di mana setiap sumber daya dikaitkan dengan URL yang unik dan setiap sumber daya mendukung operasi-operasi standar yang disebut dengan CRUD dan secara natif memetakan protokol HTTP dengan metode get, post, put, delete, patch, dan option. Ya, itu metode. Kita lihat mungkin ada definisi, ya. Nah, ini dia get. Kita bisa temukan di URL ini, ya. Post body-nya kosong. Resultnya adalah return all entries. Kemudian post juga bisa kita lihat di URL ini, di alamat ini. Itu post body-nya berupa JavaScript, ya, JavaScript Object Notation. Jadi JSON string, kemudian resultnya adalah new entry create, kemudian ada get yang kita bisa temukan di URL ini, post bodinya kosong, return single enter. Kalau tadi di atas return all entries. Kalau di sini cuma satu, ya, return single enter. Kemudian ada put juga dari JavaScript Object Notation, yaitu resultnya adalah update on existing entry. Jadi menambahkan, ya, mengupdate data yang sudah ada, ya, yang sudah di entry. Kemudian ada perintah delete, ya, bisa kita lihat di URL ini, di alamat ini. Itu body postnya adalah empty, kosong, dan resultnya adalah delete existing entry, menghapus entry data yang sudah dilakukan. Ya, itu adalah operasi CRUD dalam REST API. Ya. RESTful dan metode HTTP. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di sini. Di mana di RESTful web service, ya, RESTful web service dan metode HTTP itu terdapat satu URL per sumber daya, di mana banyak operasi per URL, ya. Kemudian dapatkan semua atau satu saja sumber daya berdasarkan ID-nya, ya. Ada get yang tadi all, ada get yang single, ya. Kemudian tambahkan sumber daya baru dengan post, dan kemudian modifikasi sumber daya dengan path. Sementara di HTTP ada delete, ya, hapus sumber daya, update bagian dari sumber daya itu dengan patch, meretrieve metadata sumber daya yaitu bit, dan memeriksa sumber daya dengan option. Itu adalah HTTP. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di sini. Ya, meskipun dengan nama metode yang berbeda,
tetapi boleh dikata itu eh, tujuannya yang sama, ya. Atau boleh dikata beberapa bagian memang sama, ya. Contoh RESTful API, ya, contoh RESTful API, apinya ya seperti dicontohkan di sini, ya, di mana ada server berupa authorize, register, kemudian login, ya. Di web client, yaitu berupa JavaScript, JSON, ya, tadi, atau Java query. Itu ada post, ya, kemudian uh, post API register dan post API login, dan kemudian ada get JSON, ya, itu untuk web client. Operasinya adalah add user atau remove user pada server, dan pada web client itu bisa di desktop atau mobile client dengan C# atau dengan Java atau dengan PHP, ya. Jadi while request-nya didefinisikan di sini, responnya juga diperlihatkan di sini, ya. Ini adalah contoh program swap. Sekarang tadi kita berbicara tentang REST, sekarang tentang swap, ya. Swap itu Simple Object Access Protocol, ya. Strukturnya itu karena objek, berorientasi objek, ya. Jadi ada definisi message-nya berupa kelas, ada kelas, kemudian ada message, ada pesan yang didefinisikan di sini, dicontohkan di sini adalah function dengan parameter x dan y, kemudian di return, ya. Di sini dicontohkan adalah uh, isi pesan, ya. Argumen pesan itu dijumlahkan, argumen pesan itu dijumlahkan itu dengan swap, ya. Kemudian apa ini di klien. Kalau tadi di server, maka ini di klien, di mana di klien dia mendefinisikan array, ya, sebuah file option, ya, option sama dengan array, di mana ininya ditentukan, URL ditentukan dengan path seperti ini, lokasinya juga dengan path seperti ini, ya. Ya, kemudian ini dikirimkan di mana, ya. Kalau kembali ke komunikasi jaringan, bentuk-bentuk jaringan, eh, apa itu, argumen itu di sana dikirimkan oleh klien. Jadi argumennya dikirim, ditentukan nilainya, baru diproses di server. Di sini argumennya adalah 10, 10 untuk nilai x dan 10 untuk nilai y, ya. Ya, ini perbandingan antara swap dan REST, ya. Kita bisa lihat secara skematik di sini. Saya kira mahasiswa bisa lihat secara skematik di sini perbandingannya, ya. Perbandingannya di sini bisa lihat. Kemudian web service sederhana, yaitu index PHP, ya. Index PHP kalau dibuka itu kita tinggal tulis index PHP keluar, ya. Itu adalah web service sederhana. Kemudian, ya, inilah web service sederhana untuk connect ke database, ya. Connect ke database, ya, itu localhost, ya. Jadi localhost
ditentukan rootnya dan ya nama filenya. Kemudian ya mengakses web service dengan read web service, read WS PHP tentunya seperti ini, juga di localhost, masih dicontohkan di sini di localhost. Kemudian mengakses web service dari Android, ini untuk jenis akses service dari Android ya, dari Android ini bisa dilihat bentuknya ya. Kemudian ya contoh server REST ya, contoh server REST di ya seperti ini, dia ada struktur data yang kita lihat di sini. Kemudian ada contoh client REST ya, artinya permintaannya seperti ini, kemudian dilayani seperti tadi bentuknya. Ini adalah bentuk permintaannya. Kemudian ya saya kira itu yang saya bisa jelaskan dalam pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis pertanyaannya pada baris komentar video ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.